dengan kebebasan saat ini? Kalau kita lihat siapa yang kritiknya keras, siapa yang kritiknya ini, besok nggak ada. Betul. Ini di negeri Konoha itu ya. Ini bagaimana kemudian, apakah kritik ini penting nggak sih? Dan bagaimana cara menyampaikan kritik yang baik untuk para pemimpin kita? Monggo. Agak berat nih, Ustaz. Iya. Tapi justru khawatir kita, boleh nggak kita mengkritik di sini? Iya. Sebelum kita kritik, kita ngopi dulu. Aman. Oke, ada dua hal tadi ya. Persoalan basis sejarah Islam, soal bagaimana kritik itu dan dalam konteks Indonesia. Saya masuk dulu pada konteks sejarah. Kalau yang diceritakan tadi itu kan ada kesan bahwa Islam itu sejak dulu membuka ruang demokrasi. Salah satu kalau kita lihat dalam tujuan syariat itu adalah hifdzul aql, menjaga akal kewarasan. Artinya bahwa Islam itu melindungi ruang berpikir bagi setiap orang untuk mengutarakan pendapatnya. Bahkan kita harus katakan demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang membuka kebebasan bagi setiap orang untuk mengutarakan pikirannya. Bahkan kewarasan berpikir demokrasi itu kita tentu akan lihat bagaimana dinamika pro dan kontranya itu terjadi. Tentu kita tidak akan mungkin selalu sejalan dengan pikiran seseorang. Makanya tadi sebenarnya kalau kita tidak berharap oposisi pada elit, masyarakat ya yang mesti oposisi terhadap pemerintah dengan segala kebijakan yang kira-kira tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada wong cilik, tidak berpihak kepada keadilan. Nah, disitulah oposisi masyarakat mengutarakan ruang pikirannya. Maka demonstrasi itu adalah sebagai langkah sebenarnya untuk memberikan stimulasi kritikan terhadap pemerintah, tapi tentu ada koridor yang kita perlu lihat. Undang-undang kita mengatur hal itu. Kritik itu harus sehat. Kritik itu harus berlandaskan argumentasi. Kritik itu harus berlandaskan memberikan masukan yang konstruktif. Persoalannya hari ini, orang ketika mengkritik itu ada narasi yang mengatakan bahwa ini orang sakit hati. Itu berbahaya. Warisan sakit hati. Berbahaya itu. Ini warisan sakit hati. Jangan-jangan kita juga dianggap warisan sakit hati. Padahal enggak. Artinya begini, jangan ukuran kebenaran itu dengan apa yang menjadi kebijakan publik, kebijakan para elit. Justru kalau ada ruang kritik, itu kita akan melihat mengukur sejauh mana kita melihat kebenaran yang ada. Tentu masyarakat ini kan ingin mendapatkan perlindungan dari negara yang dilakukan para penguasa. Artinya memang ruang kritik itu harus selalu ada. Karena kalau tidak ada ruang kritik, maka negara itu berjalan otoriter. Dia tak seperti kendaraan yang tidak punya rem, bablas saja tuh, mau lampu merah, mau lampu apa, dibablas saja. Menggila siapa aja yang nah, di depannya. itu yang kira-kira. Jadi